Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menginstal Linux Debian server versi 10. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya kawan-kawan. Kita akan menginstal Debian 10 ini secara virtual. Aplikasi yang saya gunakan adalah VMware Workstation versi 15. Nah, sebelum kita menginstal server Debian, karena kita menggunakannya secara virtual, kita akan melakukan sebuah konfigurasi terlebih dahulu. Konfigurasinya adalah di bagian networknya. Karena pada kesempatan kali ini saya menggunakan laptop, saya akan mengatur networknya itu. Yang pertama adalah networknya akan terhubung ke internet, dan satu lagi akan terhubung ke servernya. Pertama yang kita lakukan adalah kita ambil menu edit, kemudian virtual network editor, kemudian kita ambil change setting. Di bagian ini kita akan mengatur network kita, virtual network kita. Kita akan menghapus terlebih dahulu VM0 nya, karena saya nggak menggunakan VM0. Saya hapus saja, di remove. Nah, VM1 saya akan membridge-kan melalui WiFi saya. Kemudian VM8 saya menggunakan mode host only yang nantinya akan terhubung ke laptop ini juga. Jadi virtualnya si server akan terhubung ke Windows saya ini sebagai kliennya. Ini kita hilangkan centangnya tadi supaya tidak langsung masuk di HCP dari si VMware-nya langsung. Kemudian klik apply untuk mengatur konfigurasinya, klik OK. Kemudian sebelum kita menginstal juga, tadi kita sudah melakukan edit network virtualnya. Sekarang hal yang kedua kita lakukan adalah mematikan internetnya. Karena kalau kita hidupkan internetnya, ketika kita install nanti bakalan masuk internetnya dan melakukan update, dan itu membuat kita melakukan instalasi menjadi lama. Kemudian klik create a new virtual machine untuk membuat mesin secara virtual. Kita klik next, kita pilih Debian 10 tapi yang DVD 1, open kan, kemudian next. Penamaan ini opsional, kita bisa masukkan nama kita sendiri atau yang lainnya juga bisa. Next, saya buat 10 GB saja karena ini merupakan mesin virtual dan nantinya kita hanya menginstal saja, jadi tidak memerlukan space yang besar. Kita klik next. Nah, di custom hardware ini kita akan menambahkan satu network adapter. Kita klik add network adapter, kemudian finish kan. Seperti yang kita atur tadi network adapternya. Nah, di sini kita akan mengatur juga. Jadi network adapter yang pertama kita customkan, kita pilih ke VM1. Network adapter 2 kita customkan, kita pilih VMnet 8. Modenya yaitu host only. Kemudian kita klik close, kita klik finish. Maksudnya dari host only itu adalah PC server yang kita buat secara virtual akan terhubung langsung ke PC asli kita atau OS asli kita, makanya di host only. Oke. Sebelum lanjut di penginstalan, saya akan memberitahu dulu tadi tentang virtual network. Kita masuk ke menu open network. Kita pilih change adapter option.
Kemudian, nah, kenapa tadi saya pilih Realtek? Karena di sini WiFi saya ini adalah Realtek. Jadi nanti yang WiFi ini merupakan VMnet 1, kemudian VMnet 8 ini akan terhubung ke klien kita, yaitu berupa Windows kita. Oke, penjelasannya untuk virtual networknya sudah selesai. Nah, kita akan mulai melakukan instalasi. Di sini ada menu grafik install. Untuk pemilihan install, kita bisa memilih grafik install atau install. Ketika kita memilih grafik install, berarti kita menginstal secara grafik. Ada menunya, ada tombolnya. Nah, karena kita ingin menginstal server Linux Debian, maka kita pilih install. Kita pilih grafik install pun tidak apa-apa sebenarnya, tetapi alangkah lebih baiknya kita memilih menu install, karena dia sewaktu kita install dia tidak ada grafik, hanya teks saja berupa command line. Akan lebih memudahkan kita dalam waktu penginstalannya. Kita klik install. Untuk pengaturan bahasa, saya selalu pilih English. Kemudian pilih saja unit status. Kemudian pilih saja United. Kemudian keymapnya itu American. Nah, karena kita atur tadi dua virtual network, yaitu VM1 dan VM8, di sini akan muncul dua network, yaitu INS33 dan INS34. INS33 merupakan INS di VM1 tadi, sedangkan INS34 merupakan VM8 tadi. Pilih saja salah satunya. Jika ada tampilan network auto configuration file tidak apa-apa, kita pilih continue saja, kemudian kita pilih non konfigurasi network at this time, artinya akan kita konfigurasikan jaringan kita nanti. Untuk hostname saya pilih yang saya buat Debian saja, tidak ada saya ganti. Kemudian masukkan password root kita. Root dalam Linux itu seperti administrator, jadi sama halnya kalau di Windows itu merupakan administrator, sedangkan di Linux itu merupakan root. Saya masukkan passwordnya itu angka 1, terserah, opsional, terserah teman-teman lainnya. Kemudian pilih continue, masukkan lagi passwordnya, continue. Kemudian kita bisa masukkan full name nama kita. Saya masukkan nama saya Ardiansah. Continue. Kemudian kita masukkan password si Ardiansah tadi. Jadi kita memiliki dua user. Yang pertama tadi yaitu root sebagai administratornya, sedangkan user sebagai pengguna lainnya. Zonanya saya pilih ekstern aja. Di sini nantinya saya akan buat partisi root, partisi swap, dan partisi home. Untuk membuat ketiga partisi itu kita ambil atau kita pilih manual.
kita pilih yes. Nah, ada free space. Nah, inilah merupakan partisi yang akan kita buat ketiganya nanti. Pertama kita buat dulu partisi untuk rootnya. Saya ambil sebanyak 5 GB saja. Jadi 10 GB yang kita buat tadi itu kita bagi-bagi. Continue, kita ambil primary, beginning. Nah ini artinya adalah daemon point ini ada garis slash, ini tuh artinya adalah partisi untuk rootnya. Saya down setting up the partition, kemudian kita akan membuat partisi swap ya. Create a new partition, swap saya ambil 1 GB saja. Jadi swap ini merupakan partisi 2 kali dari memori. Tadi memori yang kita setting adalah sebanyak 512, berarti 2 kalinya adalah 1 GB. Continue, local. Nah, untuk extended 4 ini kita ganti menjadi swap area. Dan setting up the partition, kemudian kita akan membuat satu partisi lagi, yaitu partisi home. Nah, jadi nggak usah diedit lagi partisinya, sisanya saja. Continue, logical, sudah menjadi non pointnya sudah menjadi /home, dan setting up the partition kita pilih, sudah menjadi 3 partisi. Nah, sama halnya seperti di Windows, partisi root ini seperti partisi C-nya, sedangkan partisi home ini seperti yang sering kita buat adalah partisi local D-nya. Sedangkan swap area ini merupakan partisi yang nantinya akan membantu kinerja dari memori. Pilih finish partition, kemudian klik yes. Proses ini adalah proses melakukan instalasi. Di proses ini kita hanya tinggal menunggu. Jika muncul tampilan seperti ini, klik saja no. Pada tampilan seperti ini, kita perlu menghilangkan bintang pada Debian desktop environment-nya, karena kalau tidak hilang, dia ketika selesai menginstal, Debian Linux kita akan menjadi versi GUI. Kita hilangkan juga. Kenapa saya hilangkan semua? Karena untuk mempercepat proses instalasinya. Kita masukkan username-nya root sebagai administrator dan passwordnya 1 yang saya masukkan tadi. Oke. Kalau sudah sampai di sini, berarti proses instalasi Linux Debian 10 kita sudah selesai. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.